Bismillahirrahmanirrahim. Pak Camat jualan salad, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina an nashkurallaha ta'ala alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan la siyama ni'matal imani wal ihsani wasihah hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Tanian salatan wassalaman daimaini wa mutaladimaini ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat beserta salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada imam di waktu solat, pemimpin di waktu perang, parit panji Mekah Banidah, intan berlian di dalam syurga, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, salam takzim saya sampaikan kepada Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya, Putri Rahmadani, santri dari SMK Plus berbasis pesantren, untuk menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Semangat Hijrah Pemuda dalam Membangun Peradaban. Dewan Juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, sudah 112 tahun Indonesia bangkit dari keterpurukan, 75 tahun berlalu, dan sang saka berkibar bebas di bumi pertiwi ini. Reformasi tiada henti. Namun bagaimana dengan kendala edukasi? Apa ia ikut berlari bangkit menerjang lajunya informasi, atau justru masih saja bertekuk lutut, hilang dan lenyapnya di lahap masa? Dewan Juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, masuknya bulan Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Muharram berasal dari kata yang artinya diharamkan atau dipantangkan, yaitu dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Tanggal 1 Muharram adalah hari tahun baru dalam agama Islam. Tahun ini dikenal tahun baru Hijriyah, di mana Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah tahun ke-17 bertepatan dengan 16 Juli 622 Masehi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qatilu matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, maka Allah pasti akan memberikan mereka rizki yang baik. Dewan juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, berbicara tentang hijrah. Hijrah artinya berpindah tempat. Hijrah dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hijrah Islam, hijrah dari wilayah kafir, dan hijrah dari wilayah maksiat. Hijrah yang disebutkan di dalam Islam, Al-Quran dan surah dengan istilah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan hijrah kepada Rasulullah adalah menjadikan tindak tanduk, ucapan dan perbuatan baik secara batin maupun zahir. Senantiasa selalu berada di jalan, senantiasa selalu berada di dalam risalah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah inilah yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, barang siapa berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, niscaya mereka mendapati tempat hijrah di bumi ini yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka meninggal atau dicabut nyawanya sebelum mereka sampai ke tempat yang dituju, maka tetaplah pahalanya di sisi Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dewan juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, adapun keutamaan bulan Muharram adalah yang pertama, bulan yang suci. Sesungguhnya zaman berputar ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, di antara 4 bulan haram dan suci, 3 bulan berurutan, yakni Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang kedua, bulan Allah. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrullahu al-Ashham, yang artinya bulan Allah yang sunyi. Keistimewaan bulan Muharram ini juga disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afsalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahil Muharram." Yang artinya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bulan yang dimuliakan oleh umat Islam. Yang keempat, bulan untuk mematangkan langkah terbaik. Bulan ini menjadi momentum yang tepat bagi umat Islam untuk merencanakan, mematangkan, dan melakukan yang terbaik selama setahun mendatang. Dewan juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, relevansi bulan Muharram dengan kemerdekaan Indonesia adalah pemaknaan bulan Muharram berawal dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 Muharram 1443 Hijriah ini sebagai momentum untuk memperbaiki ikhtiar akan keutamaan, solidaritas, sinergisitas, optimisme, dan nasionalisme. Ya, pemuda harapan bangsa dalam membangun peradaban. Karena pemuda adalah agen of change, yakni agen perubahan, pemuda yang selalu akan rindu perubahan ke arah yang lebih baik. Karena pemuda tampuk kepemimpinan masa depan yang harus dipersiapkan. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno
Presiden pertama NKRI, yaitu berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Pemuda hebat adalah pemuda yang taat. Agama dan nasionalisme adalah pondasi utama bagi pemuda untuk berproses, berprogres dalam setiap masa bertumbuhnya di masyarakat. Demi terwujudnya pemuda yang berdaya guna, bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk sesama sebagai abdi terbaik negeri ini. Dewan juri yang dirahmati Allah dan hadirin yang berbahagia, seperti yang kita rasakan, seperti yang kita ketahui, musuh-musuh pemuda saat ini sangatlah banyak, seperti free sex di mana-mana, LGBT, pandemi yang menjadi topeng kemalasan dalam belajar. Sosial media yang tidak bisa lagi dipisahkan dari pemuda tanpa selektif dalam bersosial media. Pembunuhan, pelecehan dan narkoba. Betapa kondisi ini mencabik-cabik harapan para pejuang. Pejuang pendahulu yang telah lebih dulu memperjuangkan kemerdekaan dengan harta, darah dan jiwa mereka. Adakah kita pantas membalas jasa-jasa para pendahulu bangsa dengan kesia-siaan hari ini? Adakah layak kita menyuguhkan ketidakbaikan kita pada pejuang-pejuang? Berkibarnya sangsaka merah putih 75 tahun lamanya. Tanyakan hati dan renungilah. Sekian yang dapat pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kekhilafan semata-mata dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kepada manusia saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Buruh mendelam kelam di hutan, ngeri bergema membuta malam. 10 Muharram dalam ingatan, semangat hijrah pemuda Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.